Ki Hajar Dewantara lahir di daerah Pakualaman pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Bapak pendidikan yang biasa disapa Suwardi ini adalah seorang aktivis gerakan kemerdekaan Indonesia, politikus, kolumnis, dan pelopor pendidikan bangsa Indonesia ketika Indonesia masih di bawah kekuasaan Belanda. Ki Hajar Dewantara adalah pendiri Perguruan Tanam Siswa, sebuah organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan kepada penduduk asli untuk memperoleh hak pendidikan yang setara seperti bangsawan dan Belanda. Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tanggal 2 Mei kini diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 slogan terkenal yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo yang artinya di depan memberi contoh, Ing Madya Mangun Karso yang artinya tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani yang artinya di belakang memberi semangat. Salah satu dari slogan yang dibuat Ki Hajar Dewantara yaitu Tuturi Handayani merupakan slogan Kementerian Pendidikan Nasional RI hingga saat ini. Atas dasarnya, namanya juga diabadikan atas nama kapal perang Indonesia yaitu KRI Ki Hajar Dewantara. Potret Ki Hajar Dewantara juga diabadikan pada uang kertas Rp20.000 pada tahun 1998, 7 bulan setelah kematiannya. Ki Hajar Dewantara diangkat sebagai pahlawan nasional kedua oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, pada tanggal 28 November 1959 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor Indonesia 305 tahun 1959. Perjuangan dari masa muda. Ki Hajar Dewantara yang merupakan pahlawan nasional dari Jawa lahir di lingkungan keluarga Pakualaman. Ia adalah putra dari KPH Suardjaningrat atau cucu dari Pakualaman III. Berhasil menyelesaikan pendidikan dasar di ELS atau semacam sekolah dasar di zaman Belanda. Kemudian Ki Hajar Dewantara melanjutkan studinya ke Stovia yang merupakan fakultas kedokteran khusus laki-laki setempat namun tidak berhasil lulus karena sakit. Kemudian Ki Hajar Dewantara memasuki dunia jurnalistik. Ia bekerja sebagai jurnalis dan penulis di beberapa surat kabar. Contohnya adalah Midin Java, Sweditomo, The Express, Koயம் Muda, Oetasan India, Tujaja Timur, dan Posara. Selain ketekunan komitmen dan keulatan sebagai jurnalis muda, Ki Hajar Dewantara Muda juga sangat aktif dalam organisasi sosial dan politik. Ketika Budi Utomo berdiri pada tahun 1908, Ki Hajar Dewantara bergabung dengan organisasi ini dan aktif di bagian dakwah untuk mensosialisasikan dan meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia. Selain Budi Utomo, Ki Hajar Dewantara Muda juga aktif di organisasi Insulinde. Insulinde merupakan organisasi multikultural yang menampung masyarakat Indonesia. Tujuannya ingin pemerintahan sendiri di Hindia Belanda. Padahal, idealisme ini dipengaruhi oleh Ernest Dewesdekker. Ernest Dewesdekker, atau yang lebih dikenal dengan nama Indonesia Danunirja Setiabudi, adalah seorang keturunan asing yang menyulut semangat anti penjajahan. Kemudian, saat Dewesdekker membentuk Indisch Partij, Ki Hajar Dewantara juga diajak bergabung. Saat itu, pemerintahan Hindia Belanda bertujuan untuk mengumpulkan sumbangan dari masyarakat adat. Dana ini digunakan untuk merayakan kemerdekaan Belanda dari Prancis pada tahun 1913. Atas aksi Hindia Belanda, muncul reaksi kritis dari kelompok-kelompok yang mengarah pada perkembangan nasionalisme Indonesia, termasuk Ki Hajar Dewantara Muda. Wajar saja karena perilaku Hindia Belanda sangat tidak mementingkan diri sendiri, yaitu merayakan kemerdekaan di tanah bangsa yang direbut kemerdekaannya. Selain itu, mereka juga mengumpulkan sumbangan dari warga Ki Hajar Dewantara Muda, beraksi dan menulis artikel berjudul And for a land, more of a land for and, atau satu untuk semua, tetapi semua untuk satu.